Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Yuni sudah memberikan kami para CGP untuk diberikan kesempatan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika. Nah mungkin nanti teknis wawancaranya akan bergantian ya Bu Yun. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sebetulnya terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi beberapa problematika yang ada di sekolah, beberapa dilema etika yang mungkin bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai. Mungkin dari saya dulu Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Dilema etika itu sendiri kan sebetulnya dua hal yang memang kepentingan yang seolah-olah kita bingung untuk memutuskan mana yang benar ataupun yang salah begitu. Dan ini biasanya terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya biasanya kan anak-anak itu terlibat dalam kegiatan bermain, contohnya seperti bermain bola. Nah, pada saat itu mungkin ada hal-hal yang tidak sengaja, mungkin ada yang kena pukul atau kena tendang, sehingga itu memicu sebuah perkelahian. Nah, ketika dihadapkan dengan hal tersebut, biasanya pihak sekolah harus mengobservasi terlebih dahulu atau melakukan identifikasi terlebih dahulu. Ini sebetulnya kesalahan siapa begitu? Karena kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa ini kesalahan si siswa yang bersangkutan ataupun kedua-duanya itu salah. Makanya dalam pengambilan keputusan kita harus bisa menuangkan intuisi kita, baik itu pengalaman-pengalaman juga yang sebelumnya itu biasanya ini terjadinya karena apa begitu. Jangan langsung membuat sebuah keputusan ini adalah kesalahan si personal begitu. Jadi tetap harus ada observasi lebih lanjut karena itu akan memberikan dampak untuk jangka panjang ke depannya jika kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Tentu saja harus ada identifikasinya. Iya Ibu, terima kasih. Berarti memang dalam mengambil keputusan banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Betul. Ya, melakukan pengamatan terlebih dahulu. Apakah nanti akan berdampak jangka panjangnya, ya Pak Ain ya? Ya seperti itu. Mungkin barangkali pertanyaan kedua dari Pak Ain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, nah menurut Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Ya. Tadi sebetulnya sudah sekilas saya sampaikan bahwa ini kan pengambilan keputusan itu harus kita pertimbangkan efek kedepannya itu seperti apa, karena bukan hanya yang kita pikirkan itu pada hari tersebut begitu ya. Jadi tentu saja pengambilan keputusannya harus dirasa adil dan transparan terhadap hal-hal yang memang akan kita putuskan nanti. Dan tidak bisa kita ambil keputusannya secara subjektif. Tentu harus melibatkan banyak pihak yang terlibat pada saat itu. Oke, jadi memang ketika ingin mengambil sebuah keputusan berarti Ibu selaku kepala sekolah harus dalam artian melibatkan beberapa komponen ya Bu ya. Betul. Tidak hanya siswa yang terlibat, namun juga di sekolah itu kan ada elemen masyarakat sekolah ya, warga sekolah begitu, bisa sekolah, dari gurunya ataupun siswanya ataupun komunitas sekolah yang lain begitu. Oke. Berarti di sini juga mungkin tetap melibatkan dari
guru-guru senior Betul, yang seringkali betul. bisa mungkin membantu dalam melihat situasi dari berbagai perspektif sebelum Ya, betul. keputusan itu diambil ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Ya, mungkin Berikutnya, pertanyaan berikutnya ya, Bu. Untuk langkah-langkah sendiri nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama pasti kita harus mengidentifikasi sebuah permasalahan yang tadi sebetulnya sudah kita bahas ya. Kemudian setelah itu informasi-informasi pun harus kita kumpulkan sedetail mungkin, selengkap mungkin. Karena tanpa adanya informasi yang jelas kita tidak bisa membuat sebuah keputusan pada saat itu. Kemudian kita harus juga setelah pengumpulannya pasti kita harus melakukan analisis. Harus seperti apa nih keputusan yang akan kita ambil? Apakah sesuai dengan kebijakan-kebijakan sekolah kita? Jangan sampai itu bertentangan. Dan satu hal lagi, pasti harus melibatkan banyak orang begitu. Itu tim kita itu di sekolah bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tapi juga ada banyak hal, ada banyak orang yang bisa kita libatkan. Salah satunya tadi Bapak Abdul Rahim sempat menyampaikan kita bisa melibatkan guru-guru senior untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi intinya supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun kesalahan yang menjadi rancu ya dari pengambilan keputusannya, bukan berarti ini adalah hasil keputusan subjektif, melainkan hasil keputusan bersama. Iya, luar biasa Ibu. Ini ya sudah sistematis ya Pak Aim ya. Mungkin selanjutnya Pak Aim pertanyaannya. Mungkin menyambung tadi Bu, menyambung langkah-langkah yang Ibu ambil itu. Tadi saya menggarisbawahi bahwa mungkin bisa ditambahkan ketika mengambil keputusan ini juga mempertimbangkan keseimbangan ya Bu ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Pasti yang namanya sebuah keputusan itu harus adanya komunikasi, dan komunikasinya bukan hanya dua arah, tapi memang harus terbuka ya. Kita di sini punya tim manajemen, kemudian ada juga tim guru dan juga tim yang lain begitu. Jadi tentu saja itu harus kita lakukan dialog secara terbuka, atau bisa mungkin pada saat itu dilaksanakan, misalkan ada kejadian pada saat hari tersebut, penyampaiannya harus kita selesaikan di saat itu. Mungkin bisa dilakukan kiranya mungkin briefing mendadak mungkin saat itu untuk melaksanakan kegiatannya. Dan mungkin juga bisa melakukan pendekatan berbasis konsensus. Mengapa itu harus dilaksanakan? Ini untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman yang timbul di kemudian hari setelah pengambilan keputusan ini dilakukan. Karena kalau misalkan pengambilan keputusan ini sudah kita terapkan, pasti akan melibatkan pihak luar. Salah satunya adalah mungkin orang tua yang terlibat, atau pihak-pihak yang lain begitu. Makanya tentu saja ini harus kita pertimbangkan dengan semaksimal mungkin begitu. Iya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, Pak Aim sudah ya bertanya tadi. Saya agak tertarik dengan tadi pelibatan untuk adakah sebelum pengambilan keputusan itu melibatkan orang tua atau stakeholder Bu? Ya. Ketika pengambilan keputusan
kita ini lingkungan pendidikan yang pasti di dalamnya ada orang tua yang terlibat. Pihak-pihak yang terkait itu bukan hanya orang tua, tapi juga masyarakat sekitar kita. Tentu saja hal ini juga harus melibatkan pihak-pihak luar begitu. Ya, baik, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Tadi mungkin sempat sekilas terjawab juga ya, apabila memang sangat urgent gitu harus diambilkan sebuah keputusan, maka akan dilakukan briefing di tempat saat itu ya. Nah, mungkin adakah jadwal tertentu nih, misalkan kasusnya agak lumayan ya untuk penyelesaian kasus dilema etika, itu harus langsung, atau memang ada juga yang kasusnya harus terjadwal diselesaikannya, itu bagaimana, Bu? Kasus itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang saat itu kita langsung bisa melakukan keputusannya on the spot di tempat, dan juga memang kita harus tadi seperti ada yang saya sampaikan di langkah-langkah awal. Selain identifikasi, kita harus pengumpulan informasi, kemudian harus juga analisis, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Tentu saja karena ada tahapan-tahapannya, memang harus ada waktu yang kita buat jadwal secara khusus begitu ya. Baik itu koordinasinya melalui pihak sekolah kepada orang tua ataupun kepada masyarakat lain yang terlibat di lingkungan sekolah gitu. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Berikutnya tadi di awal itu Ibu sampaikan melibatkan beberapa komponen ya, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya jika melibatkan stakeholder atau orang tua, itu sebetulnya salah satu tantangan juga. Sebetulnya menjadi salah satu tantangan karena kadang apa yang kita sampaikan atau yang kita buat sebuah keputusannya itu bertentangan dengan apa yang mungkin pihak luar itu pikirkan atau dapatkan begitu. Nah, karena memang melibatkan pihak luar, tentu saja saya pun harus sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan, apapun itu keputusannya harus melibatkan pihak-pihak yang terkait. Yang biasanya saya ajak pertama untuk sharing terkait hal tersebut tentu saja tim manajemen, yang di dalamnya ada wakil kepala sekolah, kemudian ada juga kepala program keahlian, kemudian baru kami libatkan guru-guru dan juga melibatkan warga sekolah yang lain jikalau perlu, karena memang tidak hanya keputusan yang harus saya selesaikan atau saya buat sendiri, tapi juga memang harus sesuai dengan hasil keputusan bersama. Mungkin juga tidak terlepas dari kode etik pendidikan, Bu ya. Betul, karena memang kan ada kode etik. Iya, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebagai pembantu lah, pedoman yang membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Iya, baik Ibu. Pertanyaan terakhir mungkin ya ini, apakah memang menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil nih selama mengambil keputusan yang memang di dalamnya banyak mengandung dilema etika? Tentu saja banyak hal yang saya bisa ambil begitu. Salah satunya ada rasa kerjasama, kemudian komunikasi yang terbuka, kemudian juga saling percaya untuk meredakan konflik tersebut.
karena di dalamnya tadi sudah saya sering saya sampaikan tadi berkali-kali begitu, bahwa hal-hal tersebut harus memunculkan banyaknya komunikasi yang intensif, sehingga di dalam komunikasi itu dibutuhkan rasa kejujuran dari pihak-pihak yang saya libatkan begitu. Otomatis itu menumbuhkan rasa kepercayaan saya kepada rekan-rekan yang memang saya ajak berbicara atau saya ajak diskusi begitu. Kemudian karena memang itu sangat penting jika memang hal itu dilaksanakan secara transparan. Artinya kegiatan apapun atau kejadian apapun tidak saling menutupi. Walaupun misalkan ini adalah kejadiannya melibatkan misalkan wali kelasnya ini adalah anaknya saya, misalkan seperti itu. Jadi sebisa mungkin baik itu yang terlibat di kejadian-kejadian tersebut itu adalah misalkan yang ada kaitannya perannya itu dengan yang bersangkutan, sehingga saya merasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik atau menyampaikan pendapat yang dirasa kurang efektif begitu. Tentu saja itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi mulai harus tumbuh rasa kejujuran dari pihak-pihak tersebut. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas sesi wawancaranya, Bu. Pak Aing masih punya pertanyaan atau sudah? Ya, mungkin menggarisbawahi aja, bahwa menyimpulkan dari hasil wawancara ini mungkin ke pembelajaran yang bisa kita ambil ketika kita sama-sama mengambil keputusan ya yang terkait dalam dilema etika ini. Memang dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini adalah tentang menemukan keseimbangan ya, Bu ya, keseimbangan antara keadilan, kebijaksanaan dan empati dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Mungkin itu saja. Ya, dan mungkin menambahkan apakah keputusan yang diambil itu akan berdampak di saat berdampaknya itu apakah jangka pendek atau jangka panjang, mungkin seperti itu ya Pak. Harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan, karena kita tidak bisa mempertimbangkannya atau berpikirnya ini udah hari ini aja begitu, tapi kedepannya itu kita harus pikirkan. Iya, karena mungkin ya memang betul ya untuk sama-sama menjaga keseimbangan tadi dan juga integritas sekolah, gitu ya. Iya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kami cukupkan ya untuk sesi wawancara kali ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah ya Pak Aing. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.